Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selanjutnya kita ke contoh soal. Jadi contoh soal untuk neraca massa yang pertama itu adalah, apakah kamu menghemat uangmu jika kamu membeli premium 89 oktan gasolin seharga sekian dolar per galon dan dengan oktan yang kamu mau. Setelah itu kamu memblended ya, mencampurkannya dengan 93 oktan ya, gasolin. Dia itu bagus ya ininya, kualitasnya. Itu harganya itu 1,349 dolar ya per galon dengan 87 oktan ya. Jadi ini gasolin yang rendah kualitasnya. Jadi harganya juga seperti ini. Nah, ketika kita ingin mencampurkannya, nah kita mau menuju ini nih ya, menuju 89 dengan cara mencampurkan 93 dan 87 ya. Jadi kayak gimana nih? Nah, yang harus kalian cari dulu itu, tentukan dulu apakah ini adalah open atau closed system ya. Nah, saya gambarkan dulu ya. Jadi ini ada gambarnya. Ini misalnya ini tangki apa ya? Ini untuk gasolinnya ya, gini ya. Nah ini yang 93, ini yang 87 ya. Nah, ini mau dimasukkan ke dalam mobil ya. Ini misalnya mobil ya. Ini gimana ya? Gini ya mobil itu. Ya kayak gini. Sorry, ini. Nah dia ini mobil ya. Dia mau masukkan ke sini nih. Dia mau masukkan ke sini ya. Nah, ini harapannya itu kita dapatnya 89 ya, 89 oktan. Nah, jadi kayak gini nih. Nah, otomatis ya, berarti ini saya misalkan ya 93 itu 93 ya, untuk 93 itu saya misalkan dia dengan X ya. 87 ini saya misalkan dia dengan Y ya, ini saya misalkan. Nah, berarti X, jadi ini totalnya, ini tangkinya itu yang harus, oh ya, sorry, kita ke open dan close system dulu. Nah, berarti kalau menurut di sini nih gambarnya ini berarti dia apa ini? Dia pasti dia sistemnya open kan? Kenapa dia open? Karena dia ada input yang masuk kan, jadi tangkinya tuh sebenarnya kosong ya. Nah, terus apakah dia steady atau unsteady? Nah, pastinya dia unsteady ya, unsteady state. Kenapa dia unsteady state? Karena dia hanya masuk kan, gak ada yang keluar ya. Dan yang masuk itu pastinya 93 itu nggak sama ya, 93 itu nggak sama masuknya sama 87 ya. Jadi seperti itu. Nah, sehingga kita kembali ini, kita sudah tahu nih, oh ternyata dia open dan unsteady state ya. Nah, setelah itu kita ke persoalannya. Nah, mula-mulanya kan kita misalkan saja ya, kalau misalnya kita isi bensin kan pasti ada isinya ya di dalam. Tapi ini misalnya kita isi, misalkan saja isinya tuh kosong ya, kita asumsikan tangkinya tuh kosong gitu ya, betul-betul kosong, sehingga kondisi awalnya itu adalah 0 ya. Ini initial condition-nya itu sama dengan 0. Dan pastinya ketika dia terisi, kondisi akhirnya itu, final condition-nya itu pasti sama dengan 1 ya, karena dia terisi. Seperti itu. Nah, nah gimana nih caranya dia terisi? Berarti dia kan diisi sama 93 dan 87 kan. Nah, ini kan sudah saya misalkan kan, berarti X itu ditambah dengan Y itu sama dengan 1 ya. Nah, ini sama dengan 1.
Nah, yang mana kualitasnya bagus ya, yang ini kan, yang kualitasnya bagus, ini kualitasnya ya, biasa saja gitu ya. Nah, artinya yang X ini pasti, nilainya itu, apa ya, volume bensinnya tuh lebih rendah ya, lebih rendah dibandingkan yang 87. Ya berarti dia nggak bisa seperdua ya, seperdua tambah seperdua kan satu ya. Nah, berarti dia nggak bisa seperti itu. Jadi, dia tuh harus lebih rendah yang mahal dibandingkan yang biasa saja ya. Misalnya kalau kita beli apa ya, beli sesuatu ya, kita mau hasilnya kualitasnya tuh bagus, kita beli yang kualitasnya bagus itu satu, terus yang biasa-biasa saja itu misalnya 2 ya, sehingga kita bisa mendapatkan nih dengan harga yang murah gitu. Nah, berarti X-nya ini bisa saya, eee, mi misalkan berarti dia hanya sepertiga nih ya, sepertiga. Gimana ya, ini sepertiga ya, X-nya tuh sepertiga dan Y-nya itu berarti Y-nya itu sisanya kan sorry ini sama dengan 2/3 ya. Jadi ini kayak gini saja nih analisanya. Nah, berarti, mmm, galonnya ya, volume dari Mmm, bilangan oktan 93 itu ya hanya sepertiga galon saja ya. Tapi kalau misalnya yang bilangan oktannya 87 itu ya dia 2/3, dia porsinya tuh lebih banyak ya. Misalnya ini kan ini, seperti ini ya, ini saya bagi 3 ya. Ya, ini misalnya yang X-nya nih ya, yang diarsir itu X-nya. Nah, sisanya itu yang Y gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi porsinya tuh seperti ini dan ini pasti totalnya adalah satu ya. Jadi sepertiga tambah 2/3 itu satu. Nah, selanjutnya kita masukkanlah ke sini. Berarti 2/3 X itu berapa ya? Oh sorry, 2/3 itu kan temennya Y ya. Jadi yang temennya Y itu adalah ini. Satu, ini 1,49 dolar. Ini kita tambahkan dengan 1/3. Ini harganya ya. 1,349 dolar ya, kayak gini ya. Nah, ini berarti hasilnya adalah kalau kalian kali tuh hasilnya adalah 1,216 ini koma ya, dolar ya, ini dolar. Ya ini berarti dia segini nih. Nah, kita lihat nih perbandingannya. Oh, ternyata kita bisa mendapatkan ketika kita mencampur ya, gasolin dengan 93 dan 87 itu dengan segini nih, uang yang kita keluarkan itu hanya segini ya. Uang kita keluarkan itu segini. Eh, Padahal kualitasnya tuh sudah sama dengan 89 oktan ya. Nah, daripada kita langsung membeli gasolin yang harganya 89 oktan ya. Harga 89 oktan gasolin itu kan harganya 1,269. Ya, jadi kita bisa hemat kan. Nah, ini kan lebih murah nih dibandingkan yang ini ya. Berarti dengan cara mencampurkannya kita memblend ya, bukan mix ya, blend ya. Dengan cara kita mencampurkan bilangan oktan yang berkualitas baik dan yang biasa-biasa saja itu, kita bisa berhemat nih mendapatkan bilangan oktan yang 89 ini. Ya, oke. Ya, kita ke contoh selanjutnya. Jadi ada sentrifuga yang biasanya, yang dulunya digunakan untuk, mmm, memisahkan partikel ya, partikelnya tuh antara 0,1 sampai 10 mikrometer diameternya ya, dari sebuah liquid yang menggunakan centrifugal force. Jadi yeast ini, ragi sel ini recover dari a broth ya, broth itu semacam apa ya, air daging gitu ya. A liquid mixture yang mengandung sel yang menggunakan tubular centrifuge dan cylinder system rotating
jadi berotasi aksis ya, jadi rotasinya tuh seperti itu. Setelah itu kita diminta untuk menentukan ya, menentukan jumlah cell free discharge per hours ya. Jadi kita diminta untuk mencari cell free discharge per hours jika 1000 liter per hour itu yang masuk ke dalam centrifuge ya, dan feed yang mengandung 500 mg sel per liter. Dan produk streamnya itu mengandung 50 weight persen sel. Nah, kita diminta mengasumsikan bahwa feed ini densitasnya adalah 1 gram per sentimeter. Nah, berarti kita harus tentukan dulu nih, dia apa ya, dia steady atau unsteady state. Nah, kalau dari sini kita bisa lihat dia berarti dia steady state. Nah, kenapa dia steady state? Ini steady ya. Nah, dia steady state karena dia kan awalnya 500 ya. Nah, setelah itu dia keluarnya juga seperti itu. Jadi dia tuh keluarnya tetap gitu loh. Jadi dia keluarnya tetap dan pastinya dia open ya, open system ya. Jadi dia steady state. Jadi awal dan masuknya itu sama ya. Kita hanya apa ya, mengasumsikannya saja ya. Oh ya, ternyata mula-mula dan akhirnya tuh sama saja, tidak kayak seperti bensin tadi ya. Dia awalnya tangkinya kosong, setelah itu dia terisi gitu. Kalau ini dia tidak. Jadi sudah ada, setelah itu dia dimasukkan lagi dan tentunya dia open gitu ya. Jadi steady state. Dia konstan, ininya apa, flow-nya tuh konstan gitu. Nah, setelah itu kita bisa lihat lagi nih, basisnya apa. Nah, kita lihat nih basisnya itu adalah jam ya, adalah 1 hour ya, karena dia selalu berkata, "Oh, berapa jam sih ya, berapa jam," gitu ya, per jam. Jadi kita bisa memilih basisnya adalah hour ya, 1 jam gitu. Nah, sekarang kita gambarkan. Nah, saya pindah ke ini slide-nya. Nah, saya mau gambarkan nih, ini misalnya centrifuge-nya ya. Ini centrifuge-nya. Nah, yang masukkan tadi ada 2 ya, yang input tadi ada 2. Apa-apa saja ada yang broth tadi kan. Nah, ya yang air daging tadi sama yang sel. Ya, jadi ada 2. Nah, yang air daging tadi tuh berapa tadi ini? 1000 ya, 1000 liter per hour. Oke. Dia 1000 liter per hour. Sementara selnya itu adalah sorry, ini saya kebablas. Ini. Nah, sementara selnya itu dia ini 500 mg cells per liter. Berarti di sini 500 miligram cells per liter. Nah, ini centrifuge-nya ya. Ini alatnya ini ya. Nah, setelah itu apa nih yang keluar ya? Yang keluar itu adalah ini konsentrasi ya, ini ya, and the product. Nah, the produknya berarti itu yang dihasilkan. The product stream itu mengandung berarti produknya itu mengandung ini nih 50% dari sel itu ya. Jadi apa ya di sini, concentrate cell ya, concentrate cellsnya itu ini saya misalkan dia P gitu. Ini 50% kan tadi 50% weight cells. Ya, 50% dari weight cellsnya. Nah, apalagi nih yang keluar? Nah, yang keluar itu yang ini ya, yang ditanyakan feel free discharge ya. Jadi ini yang keluar adalah ada 2 juga ya, cell free discharge. Discharge ya. Ini misalkan apa ya, D ya, gini saya D. Nah,
Selanjutnya ini adalah, gambarnya. Jadi kalau misalnya kita menyelesaikan permasalahan itu, kalian tentukan dulu steady, unsteady, open or close, and then tentukan basis. Setelah itu, gambar ya, kalian gambarkan seperti ini. Jadi sebenarnya ini untuk memudahkan kita saja ya. Nah, selanjutnya kita masukkan ke dalam neraca energi. Nah, ke dalam neraca energi ini kan yang input kan, kalau neraca energi kan input sama dengan output ya. Nah, berarti inputnya yang mana nih? Nah, yang ini kan ada dua, berarti 1000 liter feed ya. 1000 liter feed ini, dan yang ini kan. Nah, ini inputnya berarti 500 miligram cells per 1 liter feed ya, per 1 liter feed. Nah, saya mau rubah nih, miligram saya rubah dia ke gram, berarti saya kali dia, dengan 1000, saya bagi dia dengan 1000 miligram. Karena kan 1 gram itu setara dengan 1000 miligram ya. Nah, apalagi nih yang keluar? Nah, yang keluar yang ini kan, yang ini ya. Yang keluar adalah 0, jadi kan dia 50%, berarti 0,5 gram cells per apa? 1 gram P ya, ini kita kali gram P gram gitu ya. Karena kan kita nggak tahu ya berapa jumlahnya ini. Kita hanya tahu dia P itu pernya 50%, jadi 0,9. Jadi kita kali dia dengan P gram. Nah, berarti ini kita bisa coret kan, ini kita coret, ini dengan 1000-nya ya saya coret. Nah ininya, satuannya juga bisa kita coret, L-feet ya. Setelah itu gramnya, miligram bisa kita coret yang ini. Setelah itu yang ini juga bisa kita coret ya, yang ini. Nah, berarti ini 500 dibagi dengan 0,5, berarti P-nya sama dengan 500, berarti 1000 gram ya. Jadi kan dia sisanya gram ya. Nah, yang ditanyakan adalah yang ini kan. Kita tanyanya yang ini nih, ini yang ditanyakan. Nah, berarti kita masukkan lagi ke neraca massa ya, yang neraca massanya. Berarti di sini 1000 liter ya, tetap saja ya ini 1000 liter. Ini saya rubah dia jadi sentimeter pangkat 3. Berarti kan, dia naik liter kan itu sama dengan desimeter. Berarti dia turun ya 1 kali, berarti dia dikali 1000 sentimeter pangkat 3 per 1 liter. Nah, ini, dia kan setara ya dengan, fluida ya kan. Kalau kan tadi kan, eee kalau kalian masih ingat kan itu rohnya itu 1 gram per sentimeter pangkat 3 ya. Jadi makanya saya rubah dia seperti ini. Berarti kita ke gram fluidanya ya. Fluidanya per 1 sentimeter pangkat 3. Nah, setelah itu kita ke sini nih. Berarti ini kan P-nya berapa? Itu dia adalah 1000 gram P. Kita kalikan dia dengan 0,5 ya, itu yang, outputnya kan 0,5 gram fluida per ya 1 gram P ditambah dengan apanya? Ya yang ini ya, ini kan yang keluar kan ada dua, ada P dan D. Nah, saya tambahkan dia dengan D gram fluida, ini gitu ya. Nah, seperti ini. Nah, setelah itu kita bisa coret-coret lagi ya. Oh, ini nggak bisa dicoret sih sebenarnya, ini 1000 kan 10 pangkat, 10 pangkat 6 ya, ini 10 pangkat 6, ini ya kita coret saja ya satuannya, ini juga dicoret satuannya, setelah itu ini kita bisa coret. Nah, ini kan 1000, oh nih, 1000 dikali 0,5. Nah, ini kan sama dengan ya,
1000 kali 0,5 kan 500 ya, ditambah D. Berarti D sama dengan, ya ini D-nya pindah ke ini 500-nya pindah ke sebelah ya, ini 500-nya pindah ke sebelah, berarti dia jadi minus. Jadi 10 pangkat 6 dikurang 500. Ya jadi seperti itu, ini D-nya. Oke, gampang ya.